Pernah nggak kamu dengar cerita tentang pabrik dodol di Garut yang katanya hasil produksinya nggak pernah berhenti, meski malam hari sekalipun? Padahal, nggak ada satupun pekerja yang kelihatan di sana. Kali ini, aku bakal ceritain kisah nyata yang dipercaya bener-bener terjadi di salah satu pabrik dodol tua di Garut. Pemiliknya, Bu Sumirah, dikenal sukses mendadak, tapi di balik manisnya dodol yang dia jual, ternyata ada perjanjian mengerikan yang dia sembunyikan. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Sumirah duduk di dapur kecil rumahnya malam itu. Lampu minyak bergoyang pelan, menyoroti wajahnya yang pucat dan mata sembab karena habis menangis. Tangannya gemetar menggenggam nota-nota utang yang mulai menumpuk. Di meja kayu di depannya, ada panci besar bekas masak dodol yang sudah lama kering. Tak ada lagi bahan yang bisa diolah. Bahkan gula pun tinggal sisa serbuk. Hanya sisa asap dapur yang masih menempel di langit-langit, menghitamkan semuanya. Sudah hampir 3 bulan dodol buatannya nggak laku. Bayusannya dulu, tiap pagi ada saja yang datang buat beli, anak sekolah, tetangga, bahkan toko oleh-oleh di kota. Tapi sepi, nggak ada yang mau datang. Banyak saingan baru bermunculan, pakai mesin, kemasan bagus, dan promosi besar-besaran. Sementara dodol buatan Sumirah cuma dibungkus plastik biasa, tanpa label, tanpa rasa baru. Semenjak suaminya meninggal setahun lalu karena sakit keras, semua tanggung jawab jatuh ke dia. Dia berusaha keras nerusin usaha dodol itu, karena cuma itu satu-satunya peninggalan almarhum. Tapi makin hari, makin berat. 2 tetangganya yang bantu pun mulai ogeh-ogohan, kadang datang, kadang enggak. Kadang alasan anaknya sakit, kadang karena bayaran telat. Malam itu, Sumirah benar-benar nggak tahu lagi harus gimana. Utang ke koperasi sudah 3 bulan belum dibayar. Bunga makin naik. Dan ibu pengurus koperasi udah mulai ngomel tiap kali dia lewat. Belum lagi tagihan listrik yang numpuk. Rasanya seperti semua orang menjauh darinya. Dia lihat foto suaminya di dinding, senyum samar di wajahnya. "Kang, aku udah nggak kuat," bisiknya lirih. Air mata menetes ke lantai tanah. Angin malam masuk lewat celah jendela bambu, membuat lampu minyak bergoyang makin keras. Suara jangkrik di luar makin jelas, menyatu dengan gemerisik daun yang bergerak pelan. Sekitar jam 11 malam, saat Sumirah mau beranjak tidur, dia mendengar suara ketukan dari belakang rumah. Tok-tok, tok, pelan tapi jelas. Awalnya dia pikir itu tikus, tapi suara itu berulang, teratur, dan makin keras. Tok-tok, tok. Sumirah berdiri perlahan, tubuhnya lemas, tapi rasa penasaran lebih besar. Dia ambil senter dari meja dan jalan pelan ke arah dapur belakang. Saat sampai di pintu belakang, dia lihat bayangan panjang bergerak di luar. Badannya gemetar, tapi dia tetap membuka pintu sedikit. Di luar, berdiri seorang perempuan tua, bajunya lusuh, seperti kain goni yang udah sobek-sobek. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Kulitnya keriput parah, sampai seperti daun kering yang mau hancur kalau disentuh. Tapi yang paling aneh, matanya merah kekuningan berkilau dalam gelap. "Permisi, ini rumahnya Bu Sumirah." Suara nenek itu serak tapi pelan dan tenang. "Ayak Ciesen. Tapi malam begini, ada apa ya, Nek?" Sumirah berusaha sopan, walau jantungnya berdetak keras. Nenek itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang sudah menguning. "Saya dek, kamu susah jual dodol ya?" Sumirah kaget. "Loh, kok nenek tahu?" Nenek itu melangkah masuk tanpa dipersilakan. Langkahnya pelan, tapi tiap pijakan seperti menimbulkan bunyi krek di lantai tanah. "Saya tahu banyak hal, Nak. Kamu perempuan kuat, tapi dunia ini kejam untuk orang yang cuma mengandalkan kerja keras. Kalau kamu mau, saya bisa bantu supaya dodolmu laku terus." Nada suaranya tenang, tapi entah kenapa bikin bulu kuduk Sumirah berdiri. "Bantu gimana, Nek?" Nenek itu duduk di bangku kayu dekat tungku. Tangannya yang keriput menyentuh panci kosong di atas meja. "Saya tahu, kamu sudah coba semua cara. Tapi ada jalan lain. Jalan yang bisa bikin usahamu berkembang tanpa harus takut rugi lagi." Sumirah menelan ludah. "Jalan lain? Maksudnya pesugihan, Nek?" Nenek itu menatapnya lama. Tatapan matanya tajam, seperti bisa nembus hati. "Kamu bilang sendiri, tapi jangan pikir jelek dulu. Kadang, dunia gaib cuma menuntut keseimbangan. Kalau kamu mau rezeki lancar, ya ada syaratnya. Tapi nggak seberat yang kamu bayangin." Sumeradi, dalam pikirannya, kalimat itu terus berputar. "Nggak seberat yang kamu bayangin, tapi rasa takut tetap ada. Kalau saya nolak, gimana, Nek?" tanyanya pelan. Nenek itu tersenyum aneh. "Nggak apa-apa. Tapi ingat, waktu nggak lama,
Pagi-pagi nanti kamu bakal dapat kabar buruk dari koperasi. Mereka bakal sita rumahmu. Mungkin setelah itu, kamu baru sadar. Semua ini bisa berakhir kalau kamu berani ambil langkah. Sumirah tertegun. Kata-kata itu menancap dalam di pikirannya. Ramadesi, gimana bisa nenek ini tahu urusan koperasi? Dia bahkan nggak pernah cerita ke siapapun. Kalau saya mau, apa yang harus saya lakukan? Suaranya nyaris tak terdengar. Nenek itu berdiri perlahan lalu mendekat. Dari dekat, Sumirah bisa cium bau aneh dari tubuh nenek itu. Campuran antara dupa, tanah basah, dan darah. Datanglah ke kebun teh di belakang bukit sana. Tengah malam lusa, sendirian. Bawa sedikit dodol buatanmu. Saya tunggu di pinggir sungai kecil di situ. Setelah berkata begitu, nenek itu melangkah keluar. Tapi yang aneh, waktu dia keluar pintu dan Sumirah mencoba melirik dari jendela, sosok nenek itu sudah hilang. Gak ada bayangan, gak ada langkah, cuma angin dingin yang lewat cepat sekali. Malam itu Sumirah gak bisa tidur. Kata-kata nenek tadi terus terngiang di kepalanya, antara percaya dan takut. Tapi yang paling menakutkan justru pikirannya sendiri. Dia mulai berharap semua yang nenek itu bilang benar. Paginya, waktu matahari baru muncul, datang petugas koperasi naik motor ke rumahnya. Lelaki itu enggomal-enggomal sambil bawa map coklat. Bu Sumirah, kalau sampai akhir minggu ini ibu belum bayar cicilan, rumah ini kami sita, katanya ketus. Sumirah terdiam, kakinya lemas. Setelah petugas itu pergi, dia duduk di kursi depan rumah, menatap kosong ke arah kebun teh di kejauhan. Pikirannya campur aduk. Semua yang nenek itu bilang benes. Sore harinya, dua tetangganya datang, yang biasa bantu bikin dodol. Mereka pamit, katanya mau kerja di tempat lain yang gajinya lebih tinggi. Sumirah cuma bisa senyum pahit. Begitu mereka pergi, dia sendirian lagi. Malamnya, saat dia mau tidur, suara ketukan di dapur terdengar lagi. Toke, tok, kali ini pelan, tapi ritmenya sama seperti semalam. Dia bangun, jantungnya berdebar. Lampu minyak bergetar karena angin malam. Dia pelan-pelan buka pintu dapur. Tapi kali ini, gak ada siapa-siapa. Yang ada cuma aroma aneh. Wangi dupa bercampur manis dodol gosong. Di tengah dapur, di atas meja, ada sesuatu. Sepotong kecil kertas bekas dibakar. Dengan tulisan arang samar. Besok malam, di kebande, jangan terlambat. Sumirah gemetar. Kertas itu masih hangat. Seperti baru saja diletakkan. Dia lihat sekeliling tapi tak ada siapa-siapa. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang memperhatikan dari kegelapan. Dia duduk di lantai, memegang kertas itu erat-erat. Entah kenapa, rasa takutnya mulai bercampur dengan rasa penasaran. Kalau semua yang nenek itu bilang benar, mungkin ini satu-satunya jalan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sumirah berdoa bukan untuk minta kekuatan, tapi supaya hatinya cukup kuat menanggung apapun yang akan terjadi lusa nanti. Karena di dalam hatinya, dia tahu, malam itu adalah awal dari sesuatu yang gak akan bisa dia hentikan lagi. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut turun pelan, menutupi hampir seluruh kebun teh di lereng gunung. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara jangkrik dan kodok bersahutan. Langit gelap tanpa bintang, hanya rembulan separuh yang sinarnya tertutup awan. Sumirah berjalan di belakang nenek tua itu. Langkahnya pelan, tapi jantungnya berdegup kencang. Ia membawa bungkusan kecil berisi beberapa potong dodol yang masih hangat, permintaan dari sang nenek sebagai syarat. Angin malam yang lembab menusuk kulit, membuat bulu kuduknya berdiri. Daun teh bergesekan, seperti berbisik di telinganya. Jalan setapak yang mereka lalui semakin sempit, makin lama makin licin, karena embun menetes dari daun-daun lebat di atas kepala. Setiap kali Sumirah hampir terpleset, nenek itu cuma menoleh sekilas, tersenyum tipis, lalu terus berjalan tanpa bicara. Masih jauh, Nek? Tanya Sumirah lirih. Napasnya mulai tersengal. Sedikit lagi. Di balik kebun itu ada sungai kecil. Di sanalah tempatnya. Suara nenek itu pelan tapi jelas, seperti bergema di telinga Sumirah. Perlahan mereka menuruni lereng kecil. Di ujung jalan terdengar suara gemericik air sungai. Kabut makin tebal, tapi aroma dupa samar-samar sudah tercium. Begitu mereka tiba di tepi sungai, Sumirah tertegun. Di situ sudah ada sesajen, nampan anyaman bambu berisi bunga 7 rupa, beberapa potong ayam bakar, dan kendi besar dari tanah liat yang penuh cairan hitam kental. Di sekitarnya ada 5 batang dupa menyala. Asapnya menari-nari. Keud, nenek itu duduk bersila di tanah, menatap kendi itu lama sekali. Duduk di sini, katanya datar. Sumirah menurut. Duduk di seberang nenek itu. Suasana begitu sunyi sampai suara aliran sungai pun terasa aneh, seperti berbisik. Sumirah,
ucap nenek itu sambil menatapnya tajam. Ritual ini bukan main-main. Sekali kamu jalani, kamu nggak bisa mundur. Tapi kalau berhasil, kamu nggak akan miskin lagi, nggak akan kelaparan. Usahamu bakal hidup terus, sepanjang kamu nurut sama syaratnya. Sumirah menelan ludah. Matanya mulai basah karena takut. Syaratnya apa, Nek? Nenek itu tersenyum samar, memperlihatkan giginya yang kuning. Sekarang belum waktunya kamu tahu semua. Malam ini, cukup satu hal. Kamu harus serahkan dirimu sepenuhnya pada rezeki yang akan dijaga oleh penunggu tempat ini. Sumirah mengerutkan kening. Penunggu tempat ini. Nenek itu menunjuk sungai di depan mereka. Air ini mengalir dari gunung yang disakralkan. Di dalamnya ada yang menjaga, makhluk yang bisa memberi dan mengambil. Kalau kamu mau kekayaan, kamu harus kasih izin agar dia masuk dan ikut mengalir dalam usahamu. Sumirah diam lama. Tubuhnya dingin, tapi keringat dingin mengalir di lehernya. Ia memandang air sungai yang hitam pekat di bawah cahaya bulan. Dalam hati, ada rasa takut luar biasa, tapi juga dorongan kuat, keinginan untuk keluar dari kemiskinan. Ia teringat rumah yang hampir disita, utang yang belum lunas, dan 2 pekerja yang pergi. Nenek itu mulai melafalkan mantra pelan. Suaranya parau dan berat. Ting sapang lilani, bakal disukani. Sing oranya wiji, bakal sirna. Asap dupa makin tebal, angin makin kencang. Dari arah sungai terdengar suara seperti desisan panjang. Entah dari air atau dari balik pepohonan. Nenek itu membuka kendi besar itu perlahan. Uap hitam keluar dari dalamnya, berputar seperti asap. Celupkan tanganmu ke sini, Sumirah, perintah nenek itu. Sumirah mundur sedikit. Wajahnya pucat. Itu apa, Nek? Bau aneh banget, katanya sambil menutup hidung. Celupkan saja. Ini tanda penerimaan. Kamu cuma perlu bilang 1 kalimat. Aku pasrahkan diriku untuk diberi kekayaan dan kelancaran usaha. Asalkan pabrikku tak pernah sepi. Tangan Sumirah gemetar hebat, tapi wajah nenek itu tetap datar, menatapnya tanpa berkedip. Entah kenapa, tatapan itu seolah menekan batinnya. Akhirnya, dengan napas tersengal, Sumirah mengulurkan tangan kanan ke arah kendi itu. Begitu jarinya menyentuh cairan hitam, sensasi dingin luar biasa langsung menjalar. Tapi dingin itu bukan dingin biasa. Rasanya seperti ribuan semut merayap di bawah kulitnya, naik sampai ke lengan. Cairan itu kental, agak lengket dan berbau amis. Aku pasrahkan diriku untuk diberi kekayaan dan kelancaran usaha. Asalkan pabrikku tak pernah sepi. Suaranya bergetar, tapi ia terus ucapkan sampai selesai. Begitu kalimat terakhir keluar dari mulutnya, semua jadi hening. Angin berhenti. Asap dupa berhenti bergerak. Hanya suara detak jantungnya yang terdengar keras di telinganya. Lalu, dari dalam sungai, muncul suara gemuruh pelan, seperti air mendidih, permukaan air bergolak. Nenek itu tersenyum, matanya memandang sungai dengan puas. Dia datang, bisiknya pelan. Sumirah menatap ke arah air. Ia ingin bangun, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tiba-tiba, dari tengah sungai, muncul sesuatu. Sebuah tangan hitam, besar, dan berbulu lebat. Tangannya basah, tapi anehnya tidak seperti tangan manusia. Kukunya panjang, tajam, dan berwarna keabu-abuan. Tangan itu perlahan menjulur ke arah tepi sungai. Sumirah menjerit, mencoba menarik tangannya dari kendi, tapi tidak bisa. Seolah ada gaya tak terlihat yang menahan. Dalam sekejap, tangan hitam dari sungai itu menggenggam pergelangan tangannya kuat sekali. Dingin yang tadi menjalar kini berubah jadi rasa panas yang menusuk sampai ke tulang. "Nenek, lepasin!" "Lepasin!" teriaknya sambil mencoba menarik diri, tapi siat. Air sungai kini berputar cepat, seperti pusaran. Dari balik kabut, samar terlihat bayangan besar bergerak di bawah air, seperti tubuh makhluk raksasa. Nenek itu malah tersenyum. Wajahnya tenang seperti sedang menikmati pemandangan. "Tenang, Nak. Itu tandanya kamu diterima. Jangan melawan. Kalau kamu tolak, kamu akan ditelan sungai ini." Sumirah menjerit lagi, tapi kali ini suaranya serak, dingin, panas, dan perih bercampur jadi satu di tubuhnya. Perlahan, genggaman tangan hitam itu makin erat, lalu hilang begitu saja. Air kembali tenang, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sumirah jatuh terduduk, tangannya gemetar hebat, tapi anehnya, di pergelangan tangannya kini ada tanda seperti bekas terbakar. Lingkaran kecil berwarna hitam keunguan, mirip cap. Kulit di sekitarnya terasa berdenyut, seolah sesuatu hidup di bawahnya. "Mulai sekarang," kata nenek itu pelan, "usahamu gak akan mati. Kamu sudah diakui." Sumirah menatap tangannya, lalu memandang nenek itu dengan wajah bingung. "Apa maksudnya, Nek? Tadi itu makhluk apa?" Nenek itu berdiri, membalikkan badan ke arah jalan setapak.
kamu nggak perlu tahu. Yang penting, mulai besok kamu buat dodol seperti biasa. Jangan berhenti, jangan lupa panaskan kuali setiap malam meski kamu nggak masak. Dan kalau kamu dengar suara di dapur tengah malam, jangan ditengok. Sumirah hanya bisa diam, suaranya hilang entah kemana. Nenek itu berjalan menjauh, langkahnya pelan tapi pasti. Setiap kali ia melangkah, kabut di sekitarnya seolah menutup, menelan sosoknya perlahan. Dalam waktu beberapa detik, nenek itu menghilang, meninggalkan Sumirah sendirian di tepi sungai. Angin kembali berhembus, membawa aroma dupa yang samar. Sumirah menatap air yang kini tenang, tapi saat ia menunduk, ia melihat bayangannya sendiri di permukaan sungai. Aneh, bayangan itu tersenyum, padahal wajahnya sendiri tidak. Dia berdiri cepat, menatap ke sekeliling. Suara jangkrik kembali terdengar, tapi entah kenapa terdengar lebih berat, lebih dalam, seperti ada yang mengulang dari dalam tanah. Perjalanan pulang terasa lama. Tiap kali ia melewati kebun teh, daun-daunnya bergesekan seperti berbisik. Sudah, diterima. Sudah. Sesampainya di rumah menjelang subuh, ia langsung menyalakan tungku. Entah dorongan dari mana, tapi tangannya bergerak sendiri menyiapkan alat-alat untuk membuat dodol. Api tungku menyala, dan aroma manis gula merah memenuhi udara. Saat adonan dodol mulai mengental, ia merasakan sesuatu yang aneh. Lengannya terasa hangat, berdenyut, lalu samar-samar terdengar suara perempuan berbisik dari arah kuali. Sekarang giliran kami yang bantu kamu. Sumirah kaget, tapi bukannya takut, ia justru merasa tenang. Matanya menatap api yang menari di tungku, senyumnya muncul pelan. Dalam hati, ia tahu, malam itu, sesuatu telah berubah. Ia tak lagi sendirian dalam usahanya, dan dari luar rumah, kabut tipis mulai turun, menutup seluruh halaman, membawa aroma manis dodol yang menyengat bercampur bau amis sungai. Sejak malam ritual itu, hidup Sumirah benar-benar berubah seperti mimpi. Hanya dalam waktu seminggu, dodol buatannya laku keras di pasar. Pembeli datang silih berganti, bahkan dari luar kota. Pesanan berdatangan tiap hari, sampai dia kewalahan. Dulu, dia cuma pakai satu wajan besar buat ngaduk dodol. Sekarang dia punya 4 tungku sekaligus. Uang pun mulai mengalir deras. Hutang di koperasi yang dulu bikin dia hampir gila, kini bisa dia lunasi cuma dalam 2 minggu. Dari dapur kecil di rumahnya, Sumirah akhirnya bisa bangun pabrik dodol sendiri di pinggir jalan raya Garut Tasik. Pabriknya sederhana, tapi besar. Ada bagian pengadukan, pengemasan, dan gudang penyimpanan. Di dinding pabrik, Sumirah pasang foto suaminya yang sudah meninggal. Katanya biar semangat, tapi sebenarnya, dalam hati kecilnya, ada rasa aneh setiap kali dia lihat foto itu. Tatapan suaminya seolah hidup, seperti tahu sesuatu yang Sumirah sembunyikan. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan Sumirah seakan gak pernah berhenti. Dodolnya terkenal dengan rasa manis yang pas, dan aroma harum yang bikin nagih. Orang-orang bilang, dodol buatan Sumirah punya cita rasa khas yang beda dari yang lain. Bahkan ada yang bilang, rasa manisnya seolah nempel di lidah. Tapi di balik itu semua, mulai ada kejadian aneh yang dirasain para pekerja di pabriknya. Awalnya cuma hal kecil. Malam-malam, beberapa pekerja yang tinggal di mes belakang pabrik sering dengar suara orang ngaduk dodol dari dapur utama. Padahal semua tungku sudah dimatikan, dan semua karyawan sudah tidur. Suaranya pelan tapi jelas, klotok, 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 kayak suara kayu ngaduk dodol di wajan tembaga besar. Kadang suara itu disertai aroma dodol gosong yang nyengat banget, sampai bikin mereka mual. Tapi anehnya, pas dicek, nggak ada apa-apa. Semua tungku bersih, semua wajan kering. Suatu malam, salah satu pekerja bernama Jaya memutuskan buat lembur. Dia orangnya rajin, baru 2 minggu kerja tapi udah dipercaya Sumirah. Malam itu dia ngitung stok dodol sambil denger musik dari HP-nya. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba listrik mati. Suasana langsung gelap gulita. Hanya senter dari HP Nia yang nyala. Dari arah dapur, Jaya dengar suara ngaduk pelan, diiringi nyanyian lirih seorang perempuan. Manis, manis, biar semua suka. Suara itu halus banget, kayak bisikan di telinga. Jaya awalnya pikir itu Ibu Sumirah yang lagi lembur. Tapi pas diingat-ingat, tadi sore Bu Sumirah pamit pulang duluan karena mau istirahat. Rasa penasaran bikin dia pelen-pelen jalan ke arah dapur. Setiap langkah yang dia ambil, suara ngaduk itu makin jelas. Begitu sampai di depan pintu dapur, dia lihat sosok perempuan berdiri di depan tungku besar. Rambutnya panjang banget sampai hampir nyentuh lantai, dan dia ngaduk dodol pelen-pelen pakai sendok kayu besar. Jaya memicingkan mata, mencoba memastikan siapa itu. Dari belakang, sosok itu kelihatan seperti Bu Sumirah, pakai daster panjang dan rambut digelung separuh. Tapi,
ada yang aneh. Tangannya yang memegang sendok kayu tampak hitam pekat, kayak terbakar. Gerakannya juga kaku, kayak boneka. Bu Sumirah, panggil Jaya pelan. Sosok itu berhenti ngaduk. Suaranya mendadak hilang. Perlahan-lahan, dia menoleh ke arah Jaya. Tapi begitu wajahnya terlihat di cahaya senter, Jaya langsung teriak sekencang-kencangnya. Sosok itu ternyata nggak punya wajah. Kulitnya rata, cuma ada garis tipis di tengah, kayak bekas sayatan tertutup. Dari lubang kecil di bagian hidungnya, keluar cairan hitam kental menetes ke lantai. Jaya mundur ketakutan, tapi kakinya lemas. Sosok itu mendekat pelan sambil masih megang sendok kayu besar. Suara sendoknya menyeret di lantai, menimbulkan bunyi krit yang bikin bulu kuduk berdiri. Pas sosok itu hampir nyentuh bahunya, tiba-tiba lampu pabrik nyala lagi, dan semuanya hilang. Dapur kosong, cuma ada wajan tembaga di atas tungku yang masih hangat. Besok paginya, Jaya cerita ke timonmen pekerja lain, tapi mereka malah ngetawain, bilang Jaya halu karena kecapekan. Tapi anehnya, di wajah Jaya kelihatan pucat dan matanya cekung kayak orang gak tidur semalaman. Dari hari itu, dia sering ngelamun dan ngomong sendiri. Kadang pas kerja, dia suka berhenti mendadak sambil bilang, "Jangan aduk terlalu lama, nanti dia datang." Sumirah awalnya nggak terlalu peduli. Dia pikir mungkin Jaya cuma stres karena kerja keras. Tapi malam-malam berikutnya, Sumirah sendiri mulai dengar suara-suara aneh di rumahnya. Kadang dari belakang rumah terdengar suara air mendidih dan bau dodol gosong. Pernah juga pas dia lewat dapur tengah malam, panci dodolnya goyang sendiri. Padahal nggak ada angin sama sekali. Beberapa kali dia coba berdoa, tapi tiap kali baca ayat kursi, lampu di dapurnya malah kedap-kedip. Di sudut dapur, dia sempat lihat bayangan nenek tua yang dulu bantu dia waktu ritual di sungai. Nenek itu berdiri sambil senyum, giginya hitam semua, dan matanya menyala merah redup. Suaranya berbisik pelan, "Ingat janji kamu, Mirah. Dodolmu nggak boleh berhenti dibuat, meskipun malam hari." Sejak itu, Sumirah mulai bikin jadwal lembur malam. Tapi anehnya, dia nggak pernah kelihatan di pabrik. Para pekerja sering bilang, tiap malam mereka dengar suara tungku nyala dan aroma dodol matang. Padahal, pintu dapur dikunci dari luar. Kadang mereka lihat bayangan perempuan berdiri di jendela dapur, tapi begitu didekati, bayangan itu menghilang. Suatu malam, pekerja baru yang belum tahu apa-apa iseng buka dapur tengah malam. Katanya mau ngecek bahan baku, tapi 5 menit kemudian, dia lari keluar sambil teriak-teriak. Mukanya pucat kayak lihat setan. Dia bilang dia lihat seseorang ngaduk dodol dengan tangan telanjang, dan tangan itu meleleh pelan kayak karamel panas. Tapi yang bikin dia hampir pingsan adalah saat perempuan itu menoleh. Wajahnya datar tanpa mata dan mulut, tapi dari bagian kosong itu keluar suara lirih. "Manis, manis, biar semua suka." Setelah kejadian itu, nggak ada lagi yang berani lembur malam. Semua pekerja pulang sebelum maghrib, tapi dodol dari pabrik itu tetap selalu ada. Tiap pagi stok di dapur selalu bertambah, entah siapa yang bikin. Dan yang paling aneh, rasa dodolnya makin manis, seolah-olah ada sesuatu yang lain di dalamnya. Sesuatu yang bukan dari gula biasa. Dari luar, semua orang lihat Sumirah makin sukses, tapi di balik senyumnya, dia mulai gelisah. Tiap kali dia lihat ke arah panci besar di pabriknya, dia merasa seperti ada mata yang menatap dari dalam adonan. Malam-malamnya nggak pernah tenang lagi, karena suara ngaduk itu kini bukan cuma di pabrik, tapi juga di kepalanya sendiri. Keesokan paginya, suasana pabrik dodol Sumirah terasa aneh dan sepi. Semua pekerja saling pandang. Karena satu orang nggak kelihatan masuk kerja, Jaya biasanya dia paling rajin. Datang pagi-pagi buat bersih-bersih tungku sebelum mulai produksi. Tapi hari itu, tempat duduknya kosong. 1-2 pekerja sempat nyeletuk. Mungkin dia sakit, tapi sampai siang, tetap nggak ada kabar. Sore harinya, tetangga Jaya yang rumahnya nggak jauh dari pabrik datang ke situ. Mukanya kelihatan bingung. "Bu, Jaya itu semalam katanya pulang kampung. Tapi anehnya, dia nggak bawa barang, nggak pamit siapa-siapa," katanya ke Sumirah. Sumirah cuma diam sebentar, lalu jawab datar, "Oh ya, dia memang sudah berhenti." Nada bicaranya tenang, tapi dingin, seperti nggak peduli. Sejak itu, nggak ada lagi yang lihat Jaya di kampungnya. Nggak ada kabar, nggak ada jejak, seolah dia hilang di telan bumi. Beberapa hari kemudian, suasana di pabrik mulai berubah. Para pekerja jadi sering ketakutan tanpa sebab. Mereka mulai ngomong pelan-pelan, jarang mau sendirian. Ada yang bilang tiap malam mereka dengar suara langkah kaki di gudang. Ada juga yang cerita lihat bayangan orang ngaduk dodol di dapur pada lampu mati. Tapi hal paling aneh terjadi. Seminggu setelah Jaya menghilang, tiba-tiba muncul 3 orang pekerja baru. Nggak ada yang tahu mereka datang dari mana. Mereka langsung kerja seolah sudah paham tugasnya masing-masing,
Satu bagian ngaduk, satu bagian potong dodol, satu lagi bagian bungkus. Yang bikin semua orang merinding, mereka nggak pernah bicara. Dari pagi sampai sore, mereka cuma kerja, nggak senyum, nggak ngobrol, bahkan nggak makan bareng. Wajah mereka pucat, mata cekung, dan tangan mereka selalu dingin. Sumirah kelihatan senang dengan kedatangan mereka. Bagus, sekarang kerjaan jadi cepat, katanya sambil senyum kecil. Tapi bagi para pekerja lama, kehadiran 3 orang itu bikin suasana makin mencekam. Setiap kali mereka lewat, udara seolah berubah dingin. Kadang tercium aroma dodol gosong dari arah mereka, meskipun semua tungku lagi padam. Suatu malam, warga yang rumahnya di depan pabrik lihat sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Sekitar jam 2 pagi, waktu itu hujan rintik-rintik, lampu pabrik padam semua. Tapi dari sela-sela ventilasi, terlihat ada bayangan orang-orang yang lagi ngaduk dodol. Gerakannya pelan, berulang, dan bunyi sendok kayu yang membentur wajan kedengeran jelas. Klotok, klotok, klotok. Warga itu sempat berpikir, mungkin Bu Sumirah lagi lembur. Tapi pas dia perhatiin lebih lama, dia sadar satu hal. Bayangan orang-orang itu terlalu banyak, kayak bukan 2 atau 3, tapi puluhan. Padahal di pabrik itu, nggak mungkin ada sebanyak itu orang kerja malam-malam. Ketika dia mencoba mendekat, tiba-tiba semua bayangan berhenti bersamaan. Seketika, aroma dodol gosong menyeruak kuat banget, bikin dia mual. Dan dari dalam pabrik terdengar suara lirih, pelan tapi jelas, seperti suara perempuan menangis. Sejak malam itu, warga sekitar mulai nggak berani lewat depan pabrik kalau udah malam, apalagi kalau malam Jumat. Beberapa orang bilang mereka sering lihat sosok perempuan berdiri di depan pintu pabrik. Rambutnya panjang sampai menutupi wajah, bajunya lusuh dan penuh noda gosong. Kadang dia seperti ngelap air mata, kadang seperti ngaduk sesuatu di udara. Tapi begitu dilihat lebih dekat, sosok itu lenyap. Pagi harinya, pekerja yang datang ke pabrik sering nemuin hal-hal aneh. Ada sisa adonan dodol di lantai, padahal semalam gak ada yang lembur. Wajan besar kadang masih panas, walau tungku mati. Bahkan beberapa kali, dodol yang baru matang tiba-tiba nambah banyak dari sebelumnya, seolah ada yang bantu ngaduk di malam hari. Salah satu pekerja lama, namanya Darmi, mencoba ngomong ke Sumirah. Bu, saya rasa pabrik ini udah gak beres. Setiap malam ada yang kerja sendiri. Kami semua takut, katanya gemetar. Tapi Sumirah cuma menatapnya lama, matanya tajam, dan senyumnya aneh. Kalau kamu takut, ya berhenti saja, jawabnya pelan. Yang mau kerja masih banyak, dan benar saja. 2 hari kemudian Darmi beneran berhenti. Tapi besoknya langsung ada penggantinya. Perempuan muda berwajah pucat, rambutnya panjang, dan matanya selalu menatap kosong ke arah wajan. Gak ada yang tahu siapa dia atau siapa yang nyuruh dia datang. Makin lama suasana pabrik makin ganjil. Beberapa pekerja mulai sering mimpi buruk. Mereka mimpi ngaduk dodol di tempat gelap, ditemani sosok hitam besar yang pegang sendok kayu raksasa. Suara tawa perempuan menggema di sekitarnya, diikuti bau amis yang tajam. Ketika mereka bangun, tangan mereka penuh noda hitam pekat yang gak bisa hilang. Pernah suatu malam, penjaga malam yang biasa jagain pabrik kabur ketakutan. Katanya dia dengar tangisan dari arah gudang. Waktu dia nyalain senter dan buka pintu, dia lihat ada sosok-sosok berdiri di dalam. Mereka bentuknya kayak manusia, tapi kulitnya gelap legam dan tubuhnya basah seperti dilumuri cairan gula hitam. Mereka berdiri berjajar di depan tumpukan dodol sambil menunduk. Di antara mereka ada satu sosok yang lebih tinggi. Wajahnya seperti wanita, tapi matanya bolong dan mulutnya robek sampai ke telinga. Suaranya pelan tapi jelas, pabrik ini harus tetap jalan. Jangan berhenti. Kalau berhenti, semuanya habis. Penjaga itu langsung jatuh pingsan. Besok paginya, dia ditemukan warga tergeletak di depan gerbang pabrik. Tubuhnya dingin, tapi masih hidup. Setelah sadar, dia cuma bilang satu hal, "Saya nggak mau kerja di situ lagi, Bu. Di dalam sana, bukan cuma manusia yang bikin dodol." Sumirah makin lama makin berubah. Dulu dia dikenal ramah, suka bantu tetangga. Sekarang dia jarang keluar rumah, jarang bicara. Wajahnya tampak makin pucat, dan matanya kayak nggak pernah tidur. Kadang warga lihat dia keluar tengah malam, jalan ke arah pabrik sambil bawa kendi kecil. Dari dalam kendi itu, tercium aroma busuk campur manis. Orang-orang yang lihat bilang, dia menuang cairan itu ke dalam wajan sebelum pabrik buka pagi-pagi. Ada satu kejadian yang bikin semua orang makin yakin kalau pabrik dodol itu udah bukan tempat biasa. Suatu malam, hujan deras banget, petir menyambar-nyambar. Seorang warga yang rumahnya di belakang pabrik ngaku lihat sesuatu lewat jendela. Katanya, di dalam pabrik terlihat barisan orang ngaduk dodol, tapi tubuh mereka seperti meleleh. Tangan mereka menyatu dengan adonan yang mereka aduk. Dari sela-sela dinding kayu, terlihat cairan hitam menetes. Baunya manis tapi bikin mual.
Keesokan harinya, waktu hujan reda, warga itu coba lihat ke belakang pabrik. Tapi yang tersisa cuma bekas gosong di tanah. Seperti bekas sesuatu yang terbakar, dan di tengahnya ada sisa adonan dodol berwarna hitam pekat. Pabrik dodol Sumirah tetap beroperasi seperti biasa. Dodolnya tetap laris, orang-orang tetap datang beli, tapi pekerja di dalamnya terus berganti-ganti. Setiap ada yang keluar, pasti ada yang datang menggantikan. Tanpa melamar, tanpa bicara, hanya bekerja dalam diam. Dan malam-malam Garut yang dulu tenang, kini sering dipenuhi aroma dodol manis bercampur bau gosong yang menyengat. Beberapa warga bilang, setiap malam Jumat, dari dalam pabrik terdengar suara perempuan menyanyi lirih, diiringi suara kayu ngaduk yang berulang-ulang. Manis, manis, biar semua suka. Tapi mereka tahu, suara itu bukan dari manusia lagi. Malam di Garut waktu itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma manis aneh yang menyeruak dari arah pabrik dodol milik Sumirah. Bau itu bukan seperti dodol biasa. Terlalu menyengat, terlalu pekat, seperti campuran gula terbakar dan darah. Warga sekitar mulai resah, tapi mereka cuma berani bisik-bisik. Gak ada yang berani mendekat, apalagi setelah beberapa pekerja pabrik tiba-tiba berhenti tanpa pamit dan hilang begitu saja. Di antara semua warga, cuma satu orang yang berani, Pak Rukman. Dia tetangga paling dekat dengan pabrik Sumirah. Rumahnya cuma berjarak sekitar 30 meter dari pagar belakang pabrik. Pria parubaya itu dulunya sering bantu Sumirah ngirim dodol ke pasar waktu usaha Sumirah masih kecil. Jadi, dia cukup kenal baik. Tapi sejak pabrik itu berdiri, Sumirah berubah jadi orang lain. Tatapannya kosong, suaranya pelan, dan sering bicara sendiri kalau lewat jalan. Suatu malam, rasa penasaran Pak Rukman mengalahkan rasa takutnya. Sekitar jam 12 malam, dia keluar rumah diam-diam sambil bawa senter kecil. Dari celah pagar belakang yang agak bolong, dia mengintip ke arah pabrik. Lampu pabrik seharusnya mati, tapi malam itu terlihat redup kekuningan dari dalam. Seperti cahaya lilin. Dia mendekat pelan, napasnya ditahan. Keringat dingin mulai membasahi lehernya. Begitu matanya menyesuaikan dengan cahaya redup itu, jantungnya langsung berdegup kencang. Di tengah pabrik, tepat di depan kuali besar tempat biasa ngaduk dodol, berdiri Bu Sumirah. Rambutnya terurai acak-acakan. Dasternya basah kuyup dan menempel di tubuh. Tapi yang bikin Pak Rukman hampir menjerit adalah isi kuali itu. Bukannya adonan dodol coklat seperti biasa, tapi cairan merah pekat yang mendidih pelan. Dari permukaannya keluar gelambang-gelambang kecil, dan setiap kali meletus, muncul percikan merah seperti darah segar di samping kuali besar itu. Pak Rukman lihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah tubuh manusia tergantung terbalik dari langit-langit, diikat dengan tambang kasar. Darah menetes pelan dari tangan dan bahunya, menetes ke arah kuali, lalu mendidih begitu menyentuh cairan panas itu. Pak Rukman menutup mulutnya supaya nggak teriak. Dia kenal wajah itu. Itu salah satu pekerja baru, yang beberapa hari lalu masih sempat menyapa dia di jalan. Sekarang tubuhnya digantung tanpa busana. Matanya setengah terbuka, dan kulitnya gosong sebagian. Sementara itu, Sumirah berdiri sambil menggumam pelan. Bibirnya komat kamit, tapi suaranya nggak seperti manusia. Kadang seperti bisikan lirih, kadang seperti tawa kecil. Di depannya, di lantai pabrik, ada kendi kecil yang sama seperti yang dibawa saat ritual di sungai dulu. Dari dalam kendi itu keluar asap tipis berwarna hitam yang berputar mengelilingi tubuh Sumirah. Wajahnya tampak aneh, separuh tersenyum, separuh seperti menahan sakit. Manis, manis, biar semua suka, katanya pelan sambil menuang cairan merah dari kuali kecetakan dodol. Tangannya gemetar, tapi ekspresinya tenang. Pak Rukman merasa tubuhnya gemetar hebat. Dia mundur pelen-pelen, tapi tiba-tiba kakinya menginjak ranting kering. Krak, suaranya kecil, tapi cukup keras di tengah kesunyian itu. Kepala Sumirah langsung menoleh cepat ke arah pagar. Matanya berkilat merah di balik rambut berantakannya. Pak Rukman panik dan langsung kabur, nggak berani nengok ke belakang. Dia lari pulang, menutup pintu, dan bersembunyi di kamar sambil menyalakan lampu. Tapi malam itu, meskipun tubuhnya sudah di rumah, pikirannya nggak tenang. Bau dodol gosong tiba-tiba terasa sampai ke dalam rumah. Dari jendela, dia melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar, tinggi, rambut panjang, dan dia menatap ke arah rumahnya. Pak Rukman buru-buru menutup gordennya dan berusaha tidur, tapi matanya nggak bisa terpejam. Sekitar jam 3 dini hari, dia akhirnya tertidur, tapi yang datang malah mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berdiri di tengah pabrik dodol. Lampu-lampunya redup, dan di sekelilingnya banyak tubuh manusia tergantung di langit-langit. Dari setiap tubuh,
menetes cairan merah ke dalam kuali besar yang mendidih di tengah ruangan. Di balik kuali, muncul sosok Bu Sumirah. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya, tapi matanya menatap tajam. Dia mendekat pelan, lalu berbisik di telinga Pak Rukman dengan suara berat dan serak. "Kalau kamu cerita ke siapapun, kamu yang berikutnya." Tiba-tiba tangan Sumirah mencengkeram lehernya, dingin seperti es. Pak Rukman berteriak, tapi nggak ada suara keluar. Semua tubuh yang tergantung di lenggit-lenggit ikut membuka mata, menatapnya bersamaan, lalu tertawa pelan. Tawa itu menggema sampai ke kepalanya. Makin lama makin keras. Pak Rukman terbangun dengan napas tersengal. Badannya basah oleh keringat, jantungnya berdegup kencang. Dia memegang lehernya, di sana ada bekas seperti cengkeraman hitam. Pagi masih gelap, tapi ayam sudah mulai berkokok. Dia keluar rumah dengan langkah goyah. Niatnya mau cerita ke kepala desa tentang apa yang dia lihat malam tadi. Tapi langkahnya makin berat, pandangannya buram, dan tiba-tiba dunia jadi gelap. Besok paginya, warga menemukan tubuh Pak Rukman di sawah belakang rumahnya. Dia tergeletak dengan posisi tengkurap, wajahnya menatap tanah. Lidahnya menjulur panjang keluar, matanya melotot, dan di lehernya ada bekas tangan hitam legam. Orang-orang langsung heboh. Ada yang bilang mungkin digigit ular, ada juga yang bisik-bisik kalau dia kena kutukan. Tapi yang aneh, tanah di sekitar tubuhnya seperti terbakar, hitam melingkar. Dari tanah itu muncul aroma manis yang bikin orang pusing. Sumirah datang pagi itu, pura-pura kaget. "Innalillahi. Kasihan sekali Pak Rukman," katanya pelan. Tapi yang memperhatikan dengan jeli bakal lihat, sudut bibirnya tersenyum samar. Matanya memandang ke arah sawah lama sekali, seolah melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Setelah kematian Pak Rukman, warga sekitar makin ketakutan. Mereka mulai menjauh dari pabrik Sumirah. Anak-anak dilarang main di sekitar situ. Dan kalau malam, semua orang mengunci pintu rapat-rapat. Tapi anehnya, pabrik dodol itu malah makin sukses. Truk pengangkut dodol datang hampir tiap hari. Pembeli dari luar kota makin banyak. Bahkan ada yang pesan lewat online. Namun, dari kejauhan, kalau diperhatikan baik-baik, terlihat sesuatu yang gak wajar. Di balik jendela pabrik kadang terlihat siluet orang-orang yang bergerak pelan, seolah sedang ngaduk sesuatu. Tapi jumlahnya terlalu banyak untuk ukuran pabrik sekecil itu. Dan yang bikin merinding, bayangan-bayangan itu nggak punya kepala malah mula berikutnya. Beberapa warga bilang mereka mendengar suara tangisan dari dalam pabrik. Kadang pelan seperti orang kesakitan, kadang keras seperti jeritan. Lalu diikuti suara tawa wanita yang familiar. Tawa yang pernah mereka dengar dulu waktu Bu Sumirah masih sering jualan di pasar. Tapi sekarang terdengar serak dan berat, seolah keluar dari tenggorokan yang terbakar. Aroma dodol gosong kini menyebar hampir setiap malam. Orang-orang yang lewat depan pabrik sering merasa mual atau pusing. Ada yang bilang, kalau kamu berhenti sejenak dan menghirup bau itu terlalu lama, kamu bakal dengar suara lirih dari dalam, memanggil pelan. "Masuklah, band to a duck," biar semua suka. Dan sejak malam Pak Rukman meninggal, gak ada satupun warga yang berani lagi mendekati pabrik dodol Sumirah. Mereka tahu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis di sana. Sesuatu yang haus darah, dan manisnya bukan berasal dari gula, tapi dari nyawa manusia. Malam itu suasana kampung mendadak mencekam. Angin berembus pelan tapi terasa dingin menggigit. Sejak peristiwa Ustadz muda itu pingsan di depan pabrik dodol, gak ada satupun warga yang berani lewat dekat tempat itu. Pintu gerbang pabrik dibiarkan terbuka, tapi anehnya, gak ada satupun orang yang berani mendekat. Boken anjing-anjing kampung pun menyalak histeris setiap malam, seolah melihat sesuatu yang gak kasat mata di sekitar area pabrik. Ustadz muda itu, yang belakangan diketahui bernama Ustadz Fadli, sempat dirawat warga di rumah kepala dusun. Waktu dia sadar, wajahnya pucat dan matanya kosong. Dia cuma bisa berucap pelan, "Itu bukan pabrik manusia lagi." Setelah itu, Ustadz muda itu memilih meninggalkan desa. Tanpa berpamitan, dia menghilang begitu saja di pagi buta. Sementara itu, warga mulai melihat kejadian-kejadian aneh. Dari Kayahan, mereka sering lihat kepulan asap dari cerobong pabrik yang padahal sudah lama nggak beroperasi. Kadang terdengar suara adukan dodol dari dalam, lengkap dengan suara perempuan bernyanyi lirih. "Manis, manis, biar semua suka." Suara itu bikin bulu kuduk berdiri. Satu malam, seorang pemuda bernama Jono nekat mendekat. Dia ingin memastikan apakah benar pabrik itu masih hidup. Dengan membawa senter dan kayu panjang, dia pelan-pelan masuk lewat celah pagar yang sudah karatan. Bau gosong langsung menyengat hidungnya, mirip bau gula terbakar. Tapi begitu dia senter ke arah dapur pabrik, pemandangan di depan matanya bikin jantungnya hampir copot. Di sana, di depan kuali besar, terlihat sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menutupi seluruh wajah,
pakaiannya sobek-sobek, dan tangannya hitam seperti arang. Dia sedang mengaduk dodol yang warnanya pekat kehitaman. Suara mendidihnya seperti bisikan ribuan orang menangis. Saat Jono melangkah mundur, perempuan itu berhenti mengaduk. Perlahan dia menoleh. Dari rambut yang tersibak sedikit, Jono melihat mata putih tanpa bola, dan senyum lebar yang menganga sampai ke telinga. Jono langsung lari ketakutan, tapi entah kenapa kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan dari tanah. Saat dia menoleh ke bawah, tangannya gemetar. Dari tanah pabrik itu muncul banyak tangan hitam, menggenggam pergelangan kakinya erat-erat. Jono menjerit, senter terlempar, dan pandangannya gelap. Besok paginya, warga menemukan Jono di pinggir jalan dekat pabrik. Badannya gemetar dan matanya kosong. Mulutnya terus menggumam, "Dodolnya hidup, dodolnya hidup." Sejak itu, dia jadi gila. Warga makin yakin kalau pabrik dodol itu udah jadi tempat angker. Mereka sepakat menutup jalan menuju sana, menaruh papan larangan, dan membiarkan tempat itu terbengkalai. Tapi malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, selalu ada hal janggal. Lampu pabrik yang seharusnya mati, tiba-tiba nyala redup seperti diterangi cahaya lilin. Dari kejauhan terlihat bayangan banyak orang sedang bekerja, padahal pabrik itu kosong total. Salah satu warga tua, Pak Leman, bilang kalau itu bukan bayangan orang. Itu adalah arwah para pekerja lama yang dulu jadi tumbal pesugihan Bu Sumirah. Mereka terus mengulang pekerjaan terakhir mereka di dunia mengaduk dodol untuk majikan mereka yang sudah tak bisa disebut manusia lagi. Malam itu, sekitar pukul 12, hujan turun deras banget. Petir menyambar bertubi-tubi. Salah satu warga, Dharma, mendengar suara ketukan keras dari arah rumahnya. Bigicu dibuka, nggak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu ada toples dodol, warnanya hitam legam. Aromanya manis tapi aneh, seperti ada bau darah di dalamnya. Dharma yang penasaran mengambil sedikit dan mencicipi ujung jarinya. Rasanya manis, tapi anehnya lidahnya langsung kebas. Tak lama kemudian, Dharma menjerit kesakitan. Lidahnya terasa panas seperti terbakar. Dia berlari keluar rumah dan warga melihat darah menetes dari mulutnya. Ketika dibawa ke puskesmas, dokter bilang lidahnya melepuh parah. Padahal dia cuma bilang sempat makan dodol hitam yang tiba-tiba ada di depan rumahnya. Sejak itu, banyak warga yang menemukan toples serupa di depan pintu rumah mereka setiap malam Jumat. Ada yang dibuang, ada juga yang dikubur. Tapi setiap kali dibuang, toples itu selalu kembali lagi ke tempat semula keesokan paginya. Seolah-olah dodol itu mencari tuannya sendiri. Orang-orang mulai percaya kalau Bu Sumirah belum mati. Mereka bilang, dia menyatu dengan pabrik itu menjadi bagian dari dodol yang terus dimasak tanpa henti. Dan setiap kali ada orang mencicipinya, arwah mereka akan ditarik masuk, jadi bahan tambahan untuk memperkuat pesugihan itu. Beberapa bulan kemudian, pemerintah desa berencana meratakan pabrik itu. Tapi begitu alat berat mulai dikerahkan, mesin-mesin mereka mati satu persatu. Operatornya bahkan pingsan setelah melihat bayangan perempuan berdiri di atap pabrik, melambaikan tangan sambil tertawa nyaring. Suaranya menggema ke seluruh lembah. Janji belum lunas, tumbal belum genap. Setelah itu nggak ada lagi yang berani menyentuh tempat itu. Pagar pabrik makin berkarat, rumput liar tumbuh tinggi, dan dinding-dindingnya mulai roboh dimakan waktu. Tapi anehnya, kuali besar di dalamnya tetap utuh. Setiap kali orang mengintip dari celah jendela, mereka bisa lihat dodol hitam itu masih mendidih perlahan, meski tanpa api. Uapnya mengepul, membentuk wajah Bu Sumirah dan nenek tua yang dulu menuntunnya ke jalan pesugihan. Kadang keduanya terlihat berdiri berdampingan, tersenyum ke arah siapapun yang berani melihat. Ada satu hal yang membuat warga makin takut. Aroma dodol gosong itu kini tercium sampai ke tengah desa. Padahal jarak pabrik ke pemukiman hampir 1 kilometer. Setiap malam bau itu datang bersamaan dengan suara nyanyian yang sama. Lirih, pelan, tapi jelas. Manis, manis, biar semua suka. Beberapa warga mencoba pergi dari desa itu. Tapi anehnya, setiap kali mereka keluar, selalu ada kejadian aneh di jalan. Ban mobil pecah, mesin mogok, bahkan ada yang bilang mereka tersesat, padahal cuma lewat jalan yang sama berkali-kali. Seolah desa itu dikutuk untuk tidak bisa ditinggalkan, sebelum pesugihan Bu Sumirah benar-benar ditebus. Sampai sekarang, pabrik dodol itu masih berdiri di pinggir hutan, ditelan waktu dan kabut. Orang-orang yang lewat malam hari sering mendengar suara adukan dari dalam, dan sebagian bilang pernah melihat sosok perempuan dengan tangan hitam memanggil dari jendela. Katanya, kalau seseorang menatap matanya terlalu lama, dia akan bermimpi tentang pabrik itu, tentang dodol hitam yang mendidih tanpa henti, dan suara nenek tua yang tertawa di dalam kabut. Dan saat mereka bangun keesokan harinya, lidah mereka terasa manis, tapi tenggorokan mereka kering.
seolah ada sesuatu yang menempel di dalam tubuh seperti dodol hitam itu sedang hidup di sana. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, pabrik dodol milik Bu Sumirah benar-benar dibiarkan terbengkalai. Papan nama besar bertuliskan Dodol Sumirah asli Garut masih tergantung miring di depan gerbang. Huruf-hurufnya mulai pudar, tapi entah kenapa kadang terlihat seperti basah seolah dicat ulang setiap malam. Warga sekitar menolak keras ketika pemerintah desa mengusulkan agar tempat itu dijual murah atau dibongkar. Katanya, siapapun yang berani menyentuh pabrik itu, hidupnya nggak bakal tenang. Awalnya, ada seorang pengusaha dari luar kota yang tertarik. Dia dengar kabar kalau tanah di situ strategis dan murah banget. Orangnya bernama Pak Karta, asalnya dari Bandung. Dengan penuh percaya diri, dia datang ke lokasi dan bilang kalau hal goib cuma omong kosong. Saya nggak percaya hal kayak gitu. Yang penting bisnis lancar, itu aja, katanya sambil tertawa. Tapi warga yang menemani dia ke sana justru pucat. Salah satu di antaranya, Pak Leman, sempat menegur, "Pak, kalau boleh saran, jangan lewat maghrib di tempat ini. Udah banyak yang gak balik gara-gara nekat." Pak Karta cuma menertawakan. Tapi malamnya, dia menginap di rumah kontrakan tak jauh dari pabrik itu. Sekitar pukul 12 malam, dia dengar suara aneh kayak seseorang lagi ngaduk sesuatu pakai alat besar. Ngaduk, goduk. Suaranya ritmis, pelan tapi jelas, datang dari arah pabrik yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempatnya. Karena penasaran, Pak Karta keluar sambil bawa senter. Udara malam itu lembab banget, kabut tebal menyelimuti sekitar. Begitu sampai di depan gerbang pabrik, bau manis yang aneh langsung menyengat hidungnya, seperti bau gula terbakar bercampur darah. Suara adukan itu masih terus terdengar, kali ini disertai dengan nyanyian lirih perempuan. Manis, manis, biar semua suka. Pak Karta menelan ludah, wajahnya mulai tegang. Tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Dia melangkah pelan, menyorotkan senter ke dalam celah gerbang yang berkarat. Dan di sanalah dia melihatnya sosok perempuan berdiri di depan kuali besar. Punggungnya membungkuk, tangannya terus bergerak mengaduk cairan hitam yang mendidih. Rambutnya panjang kusut, menutupi seluruh wajah, dan kulit tangannya tampak hangus. Suara adukannya bergema di seluruh ruangan kosong itu, seperti bunyi tulang beradu dengan besi. Senter di tangan Pak Karta bergetar. Tapi sebelum dia sempat mundur, sosok itu berhenti mengaduk. Dengan gerakan lambat, kepalanya menoleh ke arah Pak Karta. Rambutnya tersibak sedikit, menampakkan wajah yang tak lagi seperti manusia. Matanya kosong, hitam legam tanpa bola mata, bibirnya pecah dan hangus. Tapi dari sela-sela giginya mengalir cairan pekat berwarna merah kehitaman. Sosok itu tersenyum lebar, lalu bicara dengan suara parau. "Dodolnya belum habis, Pak." Pak Karta menjerit dan lari terburit-berit ke arah jalan. Tapi entah kenapa, jalan keluar terasa semakin jauh. Setiap kali dia berlari, dia selalu kembali ke tempat yang sama tepat di depan pabrik. Suara ngaduk, makin keras, seolah mengejar dari belakang. Akhirnya dia pingsan di depan gerbang, dan besok paginya warga menemukannya dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Lidahnya meneteskan cairan manis hitam. Sejak itu, pabrik tersebut benar-benar dikosongkan dan diberi garis pembatas. Tapi kejadian aneh justru makin sering muncul. Kadang warga lewat malam-malam cium aroma dodol gosong yang sangat kuat. Kadang mereka dengar suara langkah kaki di dalam pabrik, seperti banyak orang sedang bekerja. Dan yang paling menyeramkan, setiap malam Jumat Kliwon, di salah satu jendela lantai 2 terlihat sosok perempuan berdiri diam sambil memegang sendok pengaduk besar, menatap kosong ke arah jalan. Ada juga cerita dari seorang pedagang keliling bernama Manto. Suatu pagi, dia nemuin sebuah bungkus dodol tergeletak di pinggir jalan depan pabrik. Bungkusnya lusuh, tapi tulisan di plastiknya masih jelas. Dodol Sumirah asli Garut. Karena penasaran dan berpikir itu cuma makanan kadaluarsa, dia buka bungkusnya, tapi isinya bukan dodol. Di dalamnya ada potongan kecil hitam legam, lengket, dan berbau anyir seperti darah basi. Manto panik, langsung buang bungkus itu. Tapi sejak hari itu, setiap malam dia mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia selalu melihat Bu Sumirah berdiri di depan pabrik, memanggil namanya sambil nyodorin dodol hitam. "Cicipi, biar rezekimu manis seperti aku," katanya sambil tertawa pelan. Setelah seminggu begitu, Manto jatuh sakit. Tubuhnya lemas, dan lidahnya berubah kehitaman. Tak lama kemudian dia meninggal, dan anehnya, dari mulutnya keluar cairan manis berbau dodol gosong. Warga yang dengar kabar itu makin yakin kalau arwah Bu Sumirah nggak pernah tenang. Dia masih mengaduk dodol di dunia sana, menjaga pesugihan yang dulu membuatnya kaya tapi juga mengutuk jiwanya. Beberapa orang yang nekat mendekat bilang mereka pernah melihat sosok nenek tua berdiri di samping Bu Sumirah di dalam pabrik. Nenek
yang dulu menuntunnya ke ritual pesugihan. Keduanya seperti sedang berbicara dalam bahasa yang tak dipahami manusia, lalu tertawa pelan bersama. Ada seorang pemuda yang berhasil merekam suara aneh dari arah pabrik itu. Waktu direkam, suaranya cuma kayak gemericik air dan angin, tapi setelah diputar di rumah, suaranya berubah jelas. Terdengar suara perempuan yang berbisik, "Janji belum lunas, tumbal belum genap." Setelah itu, ponselnya rusak total, dan pemuda itu menghilang 2 hari kemudian tanpa jejak. Orang-orang mulai percaya kalau pabrik itu udah nggak cuma tempat roh jahat, tapi juga gerbang antara dunia manusia dan dunia pesugihan. Siapapun yang mendekat dengan niat serakah, entah ingin kaya, ingin terkenal, atau sekadar penasaran, pasti bakal diseret ke dalam. Dodol hitam itu seperti hidupia mencari jiwa baru untuk dijadikan bahan. Biar adonannya nggak pernah berhenti, papan bertuliskan dodol Sumirah asli Garut masih tergantung di sana. Terayun pelan setiap kali angin bertiup. Dari keyohan, kadang terdengar suara perempuan tertawa kecil disusul bunyi adukan yang berat. Bau manis dodol terbakar pun sering muncul tanpa sebab, menandakan kalau sosok Bu Sumirah masih di sana terjebak dalam pesugihan yang tak pernah selesai. Terus mengaduk dodol hitam bersama Roro pekerjanya yang juga nggak pernah bisa pergi. Dan konon, kalau kamu lewat di depan pabrik itu saat malam sunyi lalu mendengar suara ngaduk, jangan pernah berhenti. Jangan menoleh sedikit pun, karena kalau kamu berani melakukannya, sosok perempuan dengan kulit hangus dan mata kosong itu akan menatapmu balik, tersenyum, dan berkata pelan, "Sekarang giliranmu bantu aku ngaduk. Setelah itu, kamu nggak akan pernah bisa pulang. Yang akan tersisa hanyalah suara adukan baru di dalam pabrik, menambah satu lagi roh yang terjebak dalam dodol hitam abadi itu." Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.